Sahabat Alma Putra, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Bruder Hengki Alma, dalam acara Warta Iman, edisi 12 Juni 2022, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Di mana Injil hari ini yang diketengahkan kepada kita adalah Injil Yohanes, bab 16 ayat 12 sampai dengan 15, yang berbicara tentang eksistensi Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang adalah satu kesatuan dengan Bapa dan Putra. Sahabat Alma Putra yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hemat saya, ada beberapa poin yang dapat kita petik di dalam pesan Injil hari ini. Yang pertama, iman kita mengatakan bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya adalah Allah yang esa, namun memiliki tiga pribadi. Tekanannya ialah iman kita bukanlah tritheis atau memiliki tiga Allah. No, iman kita adalah percaya terhadap Allah yang esa, yakni satu Allah, tiga pribadi. Ketiga pribadi di dalam keesaan Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut tidak berarti bahwa membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing sepertiga. Namun mereka adalah sepenuhnya, mereka adalah seluruhnya, mereka adalah satu kesatuan dalam keesaan. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra adalah yang sama seperti Bapa. Begitupun Bapa dan Putra adalah yang sama di dalam satu kesatuan dengan Roh Kudus. Memang bukanlah hal gampang untuk memahami tentang Trinitas. Sungguh amat sulit untuk memahaminya secara akal manusia. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh misteri. Juga perlu kita sadari bahwa akal manusia memiliki keterbatasan untuk memahami kemisteriusan Allah itu. Untuk itu, yang perlu menolong akal kita adalah iman. Sebagaimana di dalam lagu pada saat penyembahan sakramen Maha Kudus itu seringkali kita nyanyikan. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Mau menjelaskan bahwa Allah yang misteri ini tidak dapat dipahami oleh akal manusia yang memiliki keterbatasan itu, tetapi mesti dibantu oleh iman. Ketika kita mengimani, dengan iman kita akan memahami. Yang kedua, eksistensi dari Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Trinitas adalah sebagai sumber dari kesaksian dan wahyu pribadi, dan selanjutnya memimpin kita kepada seluruh kebenaran sebagaimana firman yang baru saja kita dengarkan tadi. Misalnya, ketika kita hendak mengambil sebuah keputusan, di sanalah Roh Kudus bekerja. Ia juga dikenal sebagai penghibur yang menghibur kita setiap waktu. Dialah yang menenangkan kita dari ketakutan-ketakutan kita di dalam kehidupan kita, yang kemudian dilengkapi lagi dengan pengharapan. Melalui kuasanya kita dikuduskan saat kita bertobat. Melalui Roh Kudus kita menerima pengetahuan mengenai Bapa surgawi, mengenai Yesus Putranya. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita terbuka kepada Roh Kudus? Silahkan masing-masing melihat realitas dirinya. Sejauh mana saya secara pribadi terbuka terhadap kehadiran atau eksistensi dari
Allah Roh Kudus di dalam diri. Ketika kita terbuka terhadap eksistensi Roh Kudus di dalam diri kita, maka keputusan-keputusan di dalam hidup kita senantiasa kita ambil di dalam langkah yang amat sangat bijaksana. Ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita mampu mengatasinya. Dosa dan kesalahan kita, kemudian kita disadarkan untuk mengakuinya. Dan selanjutnya, melakukan niat pertobatan dan mewujudkan pertobatan itu. Yang ketiga, relasi Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah relasi kasih. Sebab Allah sendiri itu adalah kasih. Sebagaimana termaktub di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Kasih itu relasional. Kasih itu komuniter. Dan tidak mungkin berada dalam kesendirian. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersatu, tetapi mempunyai keunikannya masing-masing dalam hubungannya dengan yang lain. Relasi itu sungguh amat mendalam, yang disebut dengan relasi cinta. Kesatuan cinta itu sedemikian dalam, sehingga ketiga diri yang kudus ini menjadi satu sekaligus unik pada masing-masing. Cinta yang dimaksudkan di sini tidak sama dengan cinta yang dipahami sebagai cinta monyet. Cinta si A terhadap si B. Cinta saya terhadap Aurelia. Atau saya terhadap si Lolita. Dan masih banyak yang lain. Tetapi yang dimaksudkan dengan cinta di sini adalah suatu cinta taraf ilahi. Cinta yang murni semurni-murninya. Cinta yang total. Dalam relasi itu terjadi kesatuan yang total, yang mesra, dan yang mendalam. Perasaan, pengertian, semua satu tanpa melebur dan menghilangkan keunikan masing-masing. Sahabat Alma Putra yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di akhir renungan ini saya mengajak sahabat Alma Putra yang terkasih, mari kita semua senantiasa menyadari akan eksistensi dari Tritunggal Maha Kudus dalam keseluruhan kehidupan kita. Ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sadarilah bahwa saat itu kita sedang mengundang kehadiran Tritunggal Maha Kudus untuk hadir dalam keseluruhan hidup kita. Di saat kita mendoakan, aku percaya, atau syahadat para rasul. Di saat itu kita dengan tegas menyatakan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tritunggal Maha Kudus. Begitu pula ketika kita mendoakan doa kemuliaan. Saat itu juga kita sedang memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka hendaknya kita semua membiarkan diri kita untuk dirajai oleh Tritunggal Maha Kudus, sehingga hidup dan kehidupan kita senantiasa memancarkan kasih Allah. Sebab tadi dikatakan, relasi Allah Tritunggal Maha Kudus adalah relasi cinta atau relasi kasih. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati.